Baik, sahabat dimanapun Anda berada, tema tausiah singkat kita, program Dialis Semarang FM Bandung hari ini, tepatnya di siang Senin 6 Maret 2017 adalah upaya mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Tema ini tentu saya yakin merupakan idaman bagi kita semua, bagi Anda yang sudah berumah tangga, bahkan termasuk Anda yang mungkin mau merencanakan rumah tangga, ya, siapapun itu, pengantin baru, pengantin baru ya. Kenapa ini merupakan idaman kita, rumah tangga yang sakinah itu? Kita semua saat mendambakan rumah tangga kita, rumah tangga yang bahagia, ayam tentrem, istri, heran panon, rumah tangga yang betul-betul bahagia, bahagia lahirnya, bahagia batinnya. Bahkan kita jauh ke depannya berharap kita bisa merasakan kebahagiaan bersama anak keluarga itu tidak hanya sebatas di dunia, namun juga wafil akhirah. Mudah-mudahan terus terbaik ke akhirat. Bisakah itu? Insya Allah sangat bisa. Nah, di antaranya kita dapatkan pedoman untuk menuju rumah tangga yang bahagia itu di Al-Quran surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah telah menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kalian berdua itu rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Subhanallah. Yang pertama, kalau kita lihat di sini secara simpel saja, Allah sengaja menjadikan istri-istri di alam panah ini supaya kita merasa tentram, merasa bahagia. Demikian sebaliknya, istri-istri pun Allah ciptakan pasangannya suami-suami supaya tentram dan bahagia. Kita merasakan dahulu, mungkin Anda juga sering masih single nih, betapapun Anda mungkin hebatnya ya, penghasilan income sudah memadai, rumah punya, kendaraan juga dapat, tapi ketika Anda belum berumah tangga, itu pasti ada sesuatu yang kurang, ada kehampaan dalam hidup ini. Tapi ketika kita sudah menikah, punya pasangan, Anda punya suami punya istri, litaskunu ilaiha, Allah menyatakan akan dijamin kita akan mendapat ketentraman, ketenangan, kebahagiaan hidup dan rumah tangga. Ini nikmatnya Allah menciptakan pasangan pas hidup di dunia ini. Nah, kemudian ternyata ya, kenyataan menunjukkan kepada kita tidak semua pasangan yang menikah itu bahagia. Bahkan banyak yang sebaliknya. Kita lihat di layar kaca misalnya, artis aktor yang menikah ramai, wah hebat, ribuan undangan yang hadir, biaya pun mungkin ratusan juta, bahkan ada yang nyampe miliaran, tapi usia pernikahannya nggak lama. Ya, hanya 1-2 tahun kemudian bercerai, bahkan ada yang berapa bulan saja, dan ketika bercerai, na'udzubillah, mereka saling hujat, mereka saling menjelekkan satu dan yang lain. Ini kenyataan dalam kehidupan kita ini. Loh, kenapa bisa begitu? Mungkin Anda bertanya seperti ini. Banyak faktor sebetulnya. Nah, di antaranya supaya rumah tangga kita itu betul-betul bahagia. Maaf, saya pernah juga mendapatkan SMS dari sahabat Dialis dalam FM ini, rumah tangganya baru beberapa minggu, punten, saya nggak sebut namanya, hanya beberapa minggu ya, kemudian suaminya udah mau pisah lagi, gara-gara masalah kecil, masalah sepele. Ya. Astagfirullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, kita berlindung pada Allah dari kejadian-kejadian yang tragis seperti itu. Lantas sekali lagi, bagaimana upaya mewujudkan rumah tangga sakinah? Dan Al-Rum ayat 21 saya melihat di sini paling tidak ada 2 faktor ini.
Ya, yang pertama waja'ala bainakum mawaddah. Ya, Allah menjadikan datakan mawaddah. Apa itu mawaddah? Rasa cinta. Mawaddah itu rasa simpatik. Ya, bogohnya diri itu mawaddah. Yang relatif lebih didominasi karena pertimbangan ataupun nilai fisik materi. Seorang wanita mencintai laki-laki karena kegantengannya, karena usi loketa pasti ya, itu kayak dia pejabat dan sebagainya. Demikian sebaliknya, seorang laki-laki mencintai istrinya saat dia menikah, lihat kecantikannya, ya, lihat rupawatinya dan sebagainya. Padahal yang namanya mawaddah, rasa cinta yang didasar kepada fisik, jasmania, rupa, pangkat, jabatan dan sebagainya, itu tidak abadi. Ya, tidak abadi. Allah Azza wa Jalla memang maha adil. Setiap orang pasti akan dapat jodohnya, akan dapat pasangannya. Ya, namun demikian kadang ada yang lambat, ada yang cepat, sabarlah. Ya, maka Allah menurunkan rasa mawaddah. Termasuk juga binatang pun Allah memberikan rasa mawaddah pada mereka. Buktinya mana? Mereka bisa berkembang biak. Karena mawaddah, orang bilang dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, itu mawaddah. Emang harus itu. Ketika seorang sahabat ya curhat pada Nabi SAW, Rasulullah, aku mau menikah. Rasul bertanya, syukurlah kalau begitu. Dengan siapa? Ada seorang wanita. Orang mana wanita itu? Gimana akhlaknya, rupanya? Udah lihat belum? Belum. Kata Nabi, pergi dulu kok, lihat dulu. Ada perasaan hati mencintainya, silakan kau nikahi. Tuh, ini mawaddah. Jadi Rasulullah tidak mengizinkan seorang sahabat menikah tanpa mengetahui ya, siapa yang akan jadi calon istrinya itu. Harus tahu persis. Ya, mungkin oleh pihak ketiga misalnya mengutus seorang akhwat yang dekat dengan yang bersangkutan, gimana tuh akhlaknya, kebiasaan kesehariannya, ya, dan seterusnya. Mawaddah. Nah, namun ternyata Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, maha tahu apa yang terjadi pada makhluknya. Makanya Allah melanjutkan pesan yang kedua, mawaddah warahmah. Artinya apa? Mawaddah aja nggak cukup dalam rumah tangga, tapi harus warahmah, didasarkan pada kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Kenapa demikian? Yang namanya mawaddah itu sifatnya nisbi. Kita lihat, misalnya Anda menikahi seorang istri, kecantikannya di usia 19 tahun mungkin Anda menikah. Ya, dia lagi cantik-cantiknya, hebat-hebatnya. 19 tahun, satu angka 8 digandingkan. Coba dibalikan sekarang. Satunya ditopor ke belakang, 9-nya ke depan. Jadi berapa? 91 tahun. Apakah Anda bisa menjadi istri Anda di usia 91 tahun akan cantik? Mungkin tidak. Yang ada bekas cantik, pipi, kemong, untu, ompong. Nah, di saat seperti itu, saya yakin kalau seorang suami menikahi istri karena rasa cintanya didasarkan karena kecantikan fisiknya saja, mungkin dia akan beralih mencari wanita yang lebih cantik. Celaka itu akan lama rumah tangganya. Demikian sebaliknya, sang istri melihat suaminya karena kekayaannya, mungkin sepanjang kaya. Ketika miskin, apa yang terjadi? Ada uang, abang sayang, ada uang, abang ditendang. Naudzubillah. Ya, atau mungkin lihat karena jabatannya, udah hilang jabatannya, mungkin dicari laki-laki yang lain. Naudzubillah. Maka itu, kalau ingin bahagia rumah tangga, dasari itu dua, mawaddah warahmah. Apa warahmah itu? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau rahmah ini sifatnya abadi, tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Ketika kita sudah menjadi hamba Allah dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, dijamin kita akan bahagia. Kita akan menikmati hidup rumah tangga, dunia pun akhirat. Namun, setelah rahmatullah, rahmat ini agak eksklusif. Tidak semua mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau mawaddah dapat semua. Kenapa? Orang yang akan mendapat rahmat Allah, mereka yang dikehendaki oleh Allah. Siapa? Mereka yang taqarrub ilallah, yang selalu dekat dengan Allah, yang selalu menghabiskan usianya untuk beribadah, taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu ketika rumah tangga yang bahagia, maka jadilah suami istri yang betul-betul ahli ibadah. Nah, ini dia. Ke masjid bersama-sama, tadarus Al-Quran bersama-sama, ke majelis taklim bersama-sama. Bukan cuma shopping aja yang bareng-bareng itu. Ajak bina istri Anda,
bersama-sama taat kepada Allah. Nah, ketika kita sudah taat kepada Allah, ya, maka insya Allah rahmat akan turun. Pertama, mohon maaf saya katakan, tidak sedikit mempelai yang ada di atas pelaminan, dia lewatkan sholat kepada Allah. Di hari pertama, doanya lewat, asarnya kagok berbatang, maghribnya capek, isya nangis tersabar. Jadi, apa yang terjadi? Mana mungkin dapat kasih sayang Allah? Hari pertama saja sudah ditandai dengan melanggar ketentuan Allah. Jangan demikian para anak-anak yang menikah ini. Hari pertama bahkan jadikanlah hari yang betul-betul indah untuk Anda berjamaah pertama menghadap Allah dan istri Anda. Setelah dua hal ini aja lakukan ini. Mawaddah warahmah. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita semua, baik yang masih baru menikah maupun yang baru, termasuk semalamnya, saya berikan tausiah tentang pernikahan di kediaman Pak Haji Ucam dan Pak Ijar di Cilembu di Pemulihan Kabupaten Sumedang untuk Kang Ali dan Neng dan ibu rumah tangga bisa mencapai rumah sakinah wal rahmah, termasuk juga rumah tangga putra putri kita, termasuk kita pengantin baru ini, kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin.